langkah apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi dan pasca pandemi agar kita nantinya bisa survive. Baik, sebelum saya mengundang beliau untuk bergabung, izinkan saya untuk memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Ketut Sayu Sutrisna Dewi. Beliau adalah penggerak wirausaha muda, pendiri Indonesia Yes, Young Entrepreneur School. Selamat pagi Mbak Sri, apa kabar pagi ini? Sehat selalu Ibu. Bagaimana ya, dengan Astungkare? Ya, sehat-sehat Astungkare ya. Ya. Baik Ibu, sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih teman-teman UMKM yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. UMKM binaan RKB Pertamina Klungkung. Iya. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman UMKM. Salam sehat untuk kalian semua. Salam optimis juga ya. Saya mohon izin ya Mbak Sri, sekalian dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari UMKM Internasional. Jadi hari ini adalah hari peringatan UMKM Internasional. Ya, mudah-mudahan ini adalah momen yang baik buat kita sehingga UMKM internasional, UMKM nasional dan UMKM daerah kita bisa tetap survive. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas ucapannya. Baik Ibu, langsung saja. Tadi saya sudah perkenalkan singkat tentang profilnya Ibu. Jadi di sini kita ada 2 sesi ya Ibu ya. Yang pertama, paparan apa saja strategi bisnis yang harus kita lakukan menghadapi situasi new normal. Dan yang kedua, kita buka dengan sesi tanya jawab. Nah, di sini saya informasikan juga kepada teman-teman UMKM, jika ada pertanyaan silakan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dengan menuliskan nama dan asal UMKM dari mana. Dan saya informasikan juga untuk teman-teman UMKM silakan mengikuti sesi pelatihan ini sampai dengan akhir. Karena di akhir acara kita akan ada kuis dan berhadiah pulsa. Begitu juga dengan teman-teman UMKM yang aktif bertanya, kita akan pilih penanya terbaik dan kita akan ada hadiah sesi pulsa di akhir acara juga. Baik, langsung saja kita mulai Bu. Nah, sebelumnya Bu, bisa dijelaskan dulu kita bisa sharing dulu ya Bu ya, tentang kelebihan dan kelemahan kita pelaku UMKM di kondisi saat ini. Khususnya di Bali Bu, sebagian besar UMKM kita kan mengandalkan promosi di sektor pariwisata. Nah, khususnya Klungkung Bu, ada lukisan, wayang, uang kepeng, dan kerajinan lainnya yang dulunya pemasarannya ke hotel dan villa. Namun terkendala dengan situasi seperti ini Bu, jadi banyak teman-teman pelaku UMKM juga yang mengalami penurunan omset Bu, khususnya di Klungkung. Iya. Nah, untuk menyikapi hal itu Ibu, kita selaku UMKM untuk menghadapi situasi saat ini dan pandemi atau new normal seperti apa Ibu? Silakan Bu untuk waktu. Oke, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sharing ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan, mungkin berdasarkan apa yang ada dalam pikiran saya, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari juga, karena saya kebetulan dosen juga, terkait dengan situasi saat ini. Ya, kalau kita mereview lagi ya, mungkin bulan Maret menjelang nyepi itu, atau sebelumnya malah kita tarik ke Januari deh. Bulan Januari 2020 saya mendampingi beberapa UMKM membuat action plan untuk 2020. Jadi action plan ini dibuat berdasarkan actual activity mereka di 2019. Jadi di 2019 itu performance-nya bagus banget. Jadi kita optimis ya. Ketika bikin planning itu semuanya optimis, akan meningkat sekian persen, omset meningkat 10%, semuanya optimis. Ya, tinggal nanti kita berdoa, kemudian eksekusi 2020 gitu. Nah, waktu itu sih kita sudah mendengar informasi mengenai wabah
corona ini di Wuhan ya, di Cina. Tetapi rasanya Cina tuh kan jauh gitu ya. Nah, tiba-tiba aja bulan awal Maret itu sudah mulai terasa. Ya, nyepi kita udah diperpanjang lagi kan catur berata penyepiannya gitu ya, diperpanjang lagi. Nah, saat itu mulai terasa ya. Jadi kayaknya tiba-tiba aja gitu, kayaknya dunia UMKM ini langsung runtuh kayak gitu. Ya, dilakukan pembatasan-pembatasan secara mendadak. Hari ini kita terima pemberitahuan edaran dari kementerian, kemudian dari gubernur, kemudian dari pemerintah daerah, ini boleh tutup, ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Kacau kayaknya semuanya. Jadi benar-benar kita dihadapkan pada situasi yang sangat tidak pasti. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok kayak gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang UMKM sendiri, kita pasti semuanya udah tahu bahwa UMKM ini adalah tiang penyangga perekonomian Indonesia. Ya, maklum aja 98% dari bisnis di Indonesia adalah UMKM. Jadi inilah yang menyangga perekonomian Indonesia. Sehingga UMKM akhirnya gitu, karena peranannya yang cukup tinggi, diberikan perhatian yang khusus gitu ya. Kenapa diberi perhatian khusus? Tahun 98 ketika ada resesi ekonomi, krisis moneter di Indonesia yang cukup panjang, hampir 10-an tahun, ternyata yang masih tetap eksis itu adalah UMKM gitu. Jadi perusahaan besar, jangankan resesi ekonomi, perusahaan besar baru BBM naik 500 rupiah aja udah pada kelimpungan. Ya. Kemudian listrik naik sedikit udah kelimpungan, kayak gitu kan, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi UMKM kita, khususnya apalagi yang mikro ya, yang jualan bakso ya tetap aja jualan bakso, yang jualan canang tetap jualan canang, pasar tradisional tetap dia jalan. Artinya luar biasa tuh hebatnya gitu, ketangguhannya. Sehingga banyak yang menjuluki UMKM kita ini pahlawan perekonomian kita gitu. Nah, itu kan dari sisi keunggulannya gitu. Nah, sekarang coba lihat kita sekarang kondisi UMKM kita. Jadi sekalipun dia menjadi tiang penyangga perekonomian Indonesia, tetapi banyak sekali masih kelemahan-kelemahan UMKM kita gitu. Dan saya juga nggak tahu ya, apakah teman-teman UMKM juga menyadari kalau dilihat dari entrepreneurial life cycle itu, tahu nggak posisinya ada di mana? Seringkali kita lihat UMKM naik kelas gitu kan. Ini naik kelas, sekarang kelas berapa gitu ya. Terus naiknya ke kelas berapa, apa lompat kelas, lompat gimana gitu ya. Ini memang belum di grading secara bagus, mudah-mudahan ke depan nanti di grading sehingga kita tahu, oh saya ini kelas ini loh, level saya level ini. Sehingga kalau ada sharing-sharing, oh yang level ini yang harus saya ikutin gitu. Nah, kelemahan UMKM kita, yang pertama dari sisi aspek ini ya, pemasaran ya. Ada dua sih yang klasik banget permasalahannya, pemasaran dan modal ya. Banyak yang mereka, saya punya persediaan nih, nggak bisa disalurkan. Jadi kelemahan. Permata Kamila dari Situbondo, Ibu, bertanya, apakah kita harus membuka produk kita atau membuka usaha baru sesuai apa yang dibutuhkan banyak orang pada era new normal ini? Silakan Ibu. Oke. Ya, terima kasih sahabat di Situbondo. Jadi begini, kita tetap harus menganalisis dulu ya. Usaha yang kita jalankan sekarang, ada nggak sih pasarnya? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Mungkin dulu banyak para mentor, motivator mengatakan, kita harus fokus pada bisnis kita, kembangkan bisnis kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan goyah gitu. Tapi kalau seandainya itu memang tidak ada pasarnya, kita yakini itu tidak ada pasarnya, jangan dipaksakan. Jadi kita bertahan di situ sama dengan bunuh diri, kan gitu ya. Nah, kalau sebagai usaha kecil, seperti tadi saya sampaikan, kalian itu mempunyai peluang untuk fleksibel gitu ya. Oke, tadinya jualan pakaian, fashion, udahlah beralih sementara kuliner aja. Atau beralih deh sementara ke pertanian misalnya. Nggak masalah. Walaupun dibilang pengusaha kutu loncat, nggak apa-apa. Yang penting cash flow kita tetap positif gitu ya.
Jadi pengeluaran dengan pengurangan itu tetap dengan pengeluaran itu tetap bisa dijaga sehingga cash flow-nya positif. Jadi yang penting sekarang menurut saya adalah bagaimana kita menjaga cash flow kita. Bukan perkara bisnismu apa, enggak, cash flow yang penting. Jadi usaha apa yang bisa mendorong kita bisa menjaga keamanan cash flow kita, ya itu dilakukan. Kalau memang harus banting setir aja. Kalau memang hanya sementara, ya nggak apa-apa, sementara aja pakai selingan gitu. Itu sih menurut saya. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Permata Kamila dari Situbondo. Ibu ada pertanyaan lagi Bu dari Inya Konfesi Bali. Ya, jadi beliau bertanya, sebentar. Nah Bu, jika sudah melakukan analisis dan ternyata ada kebutuhan, tapi daya beli masyarakat memang sedang menurun saat ini, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, ada kebutuhan, tetapi daya beli berkurang. Itu juga harus kita masukkan ke dalam analisis kita. Ketika daya beli berkurang, artinya kita harus pertama gitu ya, membuat produk yang mereka butuhkan. Mereka kan butuh nih, bukan ingin ya. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu kan beda ya. Butuh itu artinya mau tidak mau mereka harus loh konsumsi itu. Mereka harus loh pergunakan itu namanya kebutuhan ya. Nah kalau mereka sudah butuh tetapi tidak sanggup bayar, kita harus juga menyadarkan, mengedukasi mereka, ayo turunkan standar. Tadinya misalnya produk yang mereka beli katakanlah pakaian dengan harga 95.000 gitu. Ayo sekarang supaya sesuai dengan kondisi sekarang bisa kok disesuaikan bahannya. Ya bisa disesuaikan ininya sehingga menjadi lebih murah sehingga terjangkau. Jadi menjual barang yang dibutuhkan dan bisa dijangkau harganya oleh pasar itu penting ya. Butuh tapi nggak terjangkau nggak ada gunanya juga gitu. Jadi otomatis kita juga harus mengikuti daya beli dari masyarakat. Karena sekarang ini kondisi masyarakat kan penghasilannya berkurang, konsumsinya sebenarnya tetap gitu. Jadi itu sih menurut saya ya buat Inyama Konveksi. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu, tadi mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya. Dan Bu, ini ada lagi satu pertanyaan. Boleh dijawab lagi sekali ya Bu? Iya, silakan. Iya, ini ada dari Titian Kavi. Bertanya Bu, sebagai wirausaha di bidang kopi, kita harus mengikuti selera pasar atau kita tetap konsisten pada produk kita yang kita miliki? Silakan Ibu untuk bantu dijawab. Ya, baik. Semuanya sama-sama benar ya. Tapi sekarang kembali lagi, bisnis ini ada kan tujuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. Ya, kalau seandainya kita berorientasi pada diri kita pribadi, artinya kita harus mengedukasi dengan effort yang tinggi gitu kepada konsumen kita. Tetapi kalau seandainya kita berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh konsumen ini seleranya kayak gini loh. Nah, apabila kita mampu memenuhi selera mereka, berarti kita mampu memenuhi masalah yang mereka hadapi. Misalnya, saya butuh sekarang kopi yang ada aroma jeruknya gitu misalnya. Itu loh yang disukai. Sementara menurut kita, ngapain yang ada aroma jeruknya nih gini kan gitu. Nah, ini juga berangkat yang dulu saya berpikir ya, bahwa waktu itu saya buka usaha butik, saya merasa selera saya bagus gitu ya. Saya pilih kain, saya pilih apa semuanya sesuai dengan selera saya. Warna, model, ini keren banget nih. Ini bagus banget warnanya. Setelah saya pajang, gak ada yang laku. Saya mencoba bertahan, ini keren loh gitu. Gak juga ada yang laku. Kemudian akhirnya saya pikir, udah saya ubah strategi saya. Pokoknya saya cari sembarangan aja. Yang menurut saya nggak bagus, nggak keren warnanya, saya pajang aja. Ternyata itu yang diambil gitu loh. Jadi artinya tetap dalam berbisnis kita berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, karena mereka yang datengin duit